Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 9. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat ya. Nah, kita belajar kembali dengan ilmu pengetahuan sosial. Nah, yang kita tahu bahwa kemarin kita sudah belajar tentang perdagangan internasional. Masih ingat perdagangan internasional itu apa? Nah, ya. Perdagangan internasional adalah perdagangan atau pertukaran barang atau jasa yang dilakukan antara dua negara atau lebih. Nah, pekan ini kita belajar tentang apa? Nah, ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan manfaat perdagangan internasional dan menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu berkaitan dengan manfaat perdagangan internasional. Nah, setiap perdagangan tentunya bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam perdagangan internasional, selain untuk mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Nah, kita akan belajar apa saja manfaat dari perdagangan internasional. Nah, ini ya. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Nah, yang kita tahu bahwa sebuah negara tidak bisa memenuhi semua kebutuhan barang atau jasa di dalam negerinya masing-masing. Nah, maka setiap negara atau sebuah negara itu pasti membutuhkan barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi di dalam negerinya sendiri, maka membutuhkan barang atau jasa dari negara lain. Nah, sehingga kebutuhan barang atau jasa dalam negerinya bisa terpenuhi. Nah, itu manfaat yang pertama. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk atau membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Nah, ya, contohnya misalkan di Indonesia ini kan punya produk-produk khusus. Contohnya di Jepara. Nah, itu kan ada ukir. Nah, ukiran Jepara itu bisa menjadi ciri khas spesialisasi produk dari Indonesia. Nah, ini jadi bisa menjadi ciri khas Indonesia, ada spesialisasi produk ukir. Nah, atau juga batik. Nah, itu contohnya ya. Jadi dari perdagangan internasional ini biasanya setiap negara memiliki ciri khas akan produknya masing-masing, spesialisasi produk. Nah, itu. Kemudian manfaat selanjutnya yang ketiga yaitu penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Nah, mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Nah, itu contohnya ya. Karena misalkan menginginkan produk tertentu yang tidak bisa diproduksi dalam negerinya, maka bisa mencari produk tersebut dari negara lain. Nah, di sini manfaat dari perdagangan internasional itu pun juga terkadang kita bisa mendapatkan harga yang murah. Nah, itu ya. Terus manfaat yang keempat itu adalah mendorong kegiatan produksi. Nah, setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Nah, ini. Jadi contohnya misalkan kita ekspor barang tertentu. Nah, ketika barang kita di pasaran luar negeri itu laris manis, maka kita akan berusaha memproduksi barang tersebut lebih banyak lagi. Nah, itu ya. Dan kita berusaha agar produk kita bisa terkenal di berbagai macam negara. Nah, itu. Manfaat selanjutnya yang kelima yaitu setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Nah, jadi berawal dari kerjasama ekonomi yaitu tadi dalam bentuk perdagangan internasional. Nah, ini nanti akan meningkatkan hubungan persahabatan di bidang yang lain, di bidang sosial, budaya, keamanan dan lain sebagainya. Jadi hubungan persahabatan antara dua negara atau lebih yang terlibat dalam perdagangan internasional ini pastinya akan lebih baik lagi. Nah, terus yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkat sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Nah, ini manfaat juga yang lebih penting ini. Nah, ketika misalkan produk Indonesia lebih meluas di pasar mancanegara. Nah, ini akhirnya perusahaan ini akan semakin maju pastinya untuk meningkatkan
produknya ini akan membuka kesempatan kerja. Nah, ini yang lebih bagus lagi, dengan dibukanya kesempatan kerja, maka akan mengurangi pengangguran. Nah, itu. Kemudian, manfaat yang ketujuh, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Nah, ya. Jadi, masih ingat tentang devisa ya, yang sudah kita bahas di pekan lalu. Nah, jadi semakin banyak barang yang kita ekspor, maka pendapatan negara melalui devisa ini maka akan juga semakin meningkat. Nah, itu. Manfaat perdagangan internasional yang selanjutnya adalah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Nah, kita contohkan ya. Ada banyak negara yang memproduksi ponsel atau smartphone. Nah, di setiap negara produsen smartphone ini pastinya dia akan selalu ingin menciptakan produk yang lebih berkualitas. Nah, jadi dia memperbaiki teknologi smartphone, meningkatkan kualitas dari barang produksinya. Nah, begitu juga mereka juga berusaha untuk meningkatkan jumlah produksi smartphone sehingga produksinya bisa menguasai pasar mancanegara. Nah, ya. Manfaat yang ke-9 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Nah, ya. Jika produk dalam sebuah negara ini banyak peminatnya dalam perdagangan internasional, maka ini pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara ini pasti akan lebih baik. Nah, jika pertumbuhan ekonomi akan semakin baik, ini maka akan banyaknya kesempatan kerja, lowongan-lowongan pekerjaan sehingga dapat menyerap pengangguran, mengurangi pengangguran. Nah, ini pastinya akan berdampak positif ya, karena pengangguran ini adalah masalah yang besar bagi sebuah negara. Nah, itu jadi ada beberapa manfaat dari perdagangan internasional. Nah, selanjutnya adalah hambatan perdagangan internasional ya. Jadi ada beberapa hambatan dalam perdagangan internasional, di antaranya adalah harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Nah, ya. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan adalah rasa cinta produk dalam negeri. Nah, karena kita tidak bisa pungkiri terkadang memang produk impor itu lebih murah. Nah, sudah lebih murah, kemudian kualitasnya terkadang juga lebih bagus. Nah, ini ya. Jadi ini termasuk hambatan dalam perdagangan internasional. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya agar produk kita tidak kalah saing ya, dari segi kualitas dan juga dari segi harga. Nah, itu. Kemudian hambatan selanjutnya yaitu tentang bea atau tarif. Nah, ini adalah pajak atas barang impor dan ekspor yang tinggi. Nah, kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara. Begitu juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Nah, hambatan perdagangan internasional selanjutnya adalah proteksi. Nah, proteksi ini artinya adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Jadi misalnya pemerintah Indonesia mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Nah, Indonesia bisa memproduksi kain, tapi Indonesia juga impor kain dari Cina. Nah, untuk melindungi produsen kain dalam negeri, maka pemerintah Indonesia membuat kebijakan yaitu mengenakan tarif yang tinggi untuk kain impor dari Cina. Nah, itu ya contoh dari proteksi. Kemudian selanjutnya ada kuota. Nah, ini bukan kuota internet ya. Nah, kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contohnya, Indonesia membatasi kuota impor gula luar negeri agar, ini tujuannya adalah untuk melindungi petani tebu dalam negeri. Jadi ada batasan berapa yang harus kita impor, ya. Kemudian hambatan selanjutnya ada pertentangan politik. Nah, jadi misalkan ada dua negara yang bertentangan politiknya, pasti ini akan menghambat perdagangan internasional antar dua negara tersebut. Nah, kemudian
peperangan. Nah, peperangan ini berarti tadi selain misal dua negara yang sedang berkonflik atau berperang. Nah, ini pastinya perdagangan internasionalnya ini pastinya terganggu. Nah, karena keadaan dalam negerinya yang tidak aman. Kemudian hambatan selanjutnya ada istilah politik dumping. Nah, ini adalah kebijakan menjual barang di luar negeri yang lebih murah daripada di dalam negeri. Nah, contohnya negara yang menerapkan politik dumping ini contohnya adalah Jepang. Nah, Jepang menjual produk mobil, motor, dan alat-alat elektronik lainnya dengan harga mahal di dalam negerinya, namun sangat murah di luar negeri. Nah, ini mengapa? Nah, ya. Karena tujuan Jepang melakukan hal ini adalah untuk mengatasi produksi yang berlebihan. Nah, jadi mereka memproduksi buahnya. Nah, ini untuk mengatasinya dengan cara menjual ke luar negeri dengan harga yang lebih murah. Selain itu, tujuannya adalah menguasai pasar luar negeri. Nah, jadi biar produk Jepang ini terkenal di berbagai macam negara. Nah, dan untuk mencapai target pemasaran dan penjualan. Nah, ya, jadi memang ada beberapa negara yang menerapkan politik ini, ya. Jadi itu materi kita untuk pagi ini berkaitan dengan manfaat perdagangan nasional, ada banyak manfaatnya. Kemudian selain itu perdagangan internasional juga ada hambatannya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, oke. Nah, untuk tugas kalian pada pekan ini adalah, setelah kita mempelajari tentang perdagangan internasional, manfaatnya, hambatannya, kemudian kemarin kita juga belajar tentang faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, ini coba sekarang analisis. Berikan masing-masing 2 contoh dampak positif dan dampak negatif dari perdagangan internasional bagi kehidupan negara. Nah, ya, kita tahu pasti perdagangan internasional ini ada dampak positifnya dan tapi juga ada dampak negatifnya. Nah, ya, bisa dipahami tugasnya ya. Nah, silakan dikerjakan. Nah, bila ada hal yang belum dipahami, apakah itu materi ataupun tugasnya, bisa segera ditanyakan, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.